Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dimanapun berada. Semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Jumpa kembali dengan Edukasi Official, channel pendidikan. Pada pagi hari ini, Edukasi akan memberikan informasi tentang kebijakan baru Menpan RB, yaitu syarat honor diangkat menjadi ASN. Kabar terbaru ini dikeluarkan langsung oleh Menpan RB, keluarkan surat edaran bagi semua honorer. Berikut 5 syarat honorer diangkat menjadi ASN tahun 2022. Dan jika Bapak Ibu baru menemukan channel Edukasi Official, kami mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan share, karena berbagi itu adalah ibadah dan berbagi itu adalah ibadah. Dan kami tetap semangat memberikan informasi seputar ASN, khususnya tahun 2022. Lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama, yaitu pernyataan dari Menpan RB Bapak Mahfud MD yang telah mengeluarkan surat edaran tersebut. Surat edaran Menpan RB, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kembali mengeluarkan surat edaran terbarunya seputar mengenai tentang ASN. Hal ini membuat banyak dari kalangan guru honorer dan pejabat pembina kepegawaian atau PPK dihebohkan perihal terbitnya edaran tersebut. Surat edaran Menpan RB nomor B-M.11.0.M.01.00/2022 yang telah terbit tertanggal 22 Juli 2022 itu terkait dengan pendataan tenaga honorer non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Surat edaran yang ditandatangani oleh Mahfud MD tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut atas surat edaran Menpan RB nomor B-SM-0152/M.SM.03/2022 tertanggal 31 Mei 2022 tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah. Sebagaimana yang diketahui bahwa surat edaran Menpan RB tertanggal 31 Mei 2022 itu mengimplementasikan PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen PPPK. PP tersebut mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari 2 jenis kepegawaian, yaitu pegawai negeri sipil PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK sampai dengan 28 November 2023. Terbitnya surat edaran Menpan RB tertanggal 22 Juli 2022 tersebut dimaksudkan untuk mengingatkan kembali para pejabat pembina kepegawaian PPPK bahwa sesuai dengan PP nomor 49 tahun 2018 agar setiap instansi pemerintah harus melakukan penataan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing. Hal ini diupayakan untuk mewujudkan kejelasan berupa status, karir, dan kesejahteraan para honorer yang bersangkutan. Surat edaran tersebut juga menerangkan bagi pegawai honorer yang telah bekerja di lingkungan instansi pemerintah sesuai dengan PP Manajemen PPPK pada pasal 99 ayat 2. Pegawai non-PNS dalam jangka waktu paling lama 5 tahun bisa diangkat menjadi PPPK atau P3K. Dengan catatan, pegawai honorer harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam peraturan pemerintah ini.
Untuk pemetaan honorer ini, Mahfud MD meminta para PPK melakukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Melakukan inventarisasi data pegawai non-ASN atau honorer sesuai dengan ketentuan dan menyampaikan data dimaksud ke Badan Kepegawaian Negara BKN paling lambat 30 September 2022. Penyampaian data honorer harus disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM yang ditandatangani PPK. 3. Perekaman data honorer harus menggunakan aplikasi yang telah disiapkan oleh BKN. 4. Bagi PPK yang tidak menyampaikan data pegawai non-ASN sebagaimana tersebut pada huruf A, B, dan C dianggap dan dinyatakan tidak memiliki honorer. 5. Selanjutnya untuk kelancaran pemetaan data honorer agar para PPK berkoordinasi dengan BKN dalam pelaksanaannya. Dilansir dari jpnn.com, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen membenarkan soal surat edaran tersebut mengenai tentang pendataan honorer tersebut. Saat ini, BKN masih menyiapkan sistem pendataan pegawai non-ASN yang berlaku, baik untuk honorer K2, non-K2, pegawai tidak tetap PTT, maupun istilah lainnya. Pendataan honorer ini merupakan amanat Menpan RB berlaku untuk seluruh honorer tanpa terkecuali. Ini akan menjadi database baru honorer pungkasnya. Salah satu instansi yang sudah melakukan pendataan adalah pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang ditujukan kepada Kepala Perangkat Daerah Lingkungan Pemerintah Provinsi perihal jumlah pegawai non-ASN. Pemerintah Provinsi NTB menegaskan bahwa pendataan akan dikunci yaitu tanggal 5 Agustus 2022. Maka dari itu, mulai dari sekarang, pejabat pembina kepegawaian PPK yang belum melakukan di lingkup masing-masing agar segera melakukan penataan pegawai honorer sebelum tanggal 30 September 2022. Demikian informasi terkait dengan surat edaran Menpan RB terbaru yang ditujukan kepada pegawai honorer dan pejabat pembina kepegawaian PPK. Semoga harapan semua honorer untuk bisa diangkat menjadi ASN bisa direalisasikan oleh pemerintah sesegera mungkin, kata Mahfud MD. Terima kasih atas kunjungan dan perhatian, dan terima kasih atas bantuan selama ini. Edukasi ucapkan, kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.